Karma tidak butuh panggung, tidak butuh drama. Dia bekerja seperti sniper, sabar, senyap, menghitung dengan presisi, lalu membidik dan menarik pelatuk dengan momentum yang sempurna. Tidak semua serangan harus dibalas. Tidak semua luka harus diumbar. Kadang, yang paling bijak bukan membalas, tapi membiarkan semesta sendiri yang membereskan. Diam bukan selalu kalah. Diam bukan selalu pasrah. Diam dalam momen tertentu justru adalah bentuk tertinggi dari perlawanan. Apalagi kalau kamu sadar ada yang lebih mengerikan dan akurat dari amarahmu sendiri. Ya, karma. Karma tidak butuh panggung, tidak butuh drama. Dia bekerja seperti sniper, sabar, senyap, menghitung dengan presisi, lalu membidik dan menarik pelatuk dengan momentum yang sempurna. Maka, saat kamu dihancurkan, bukan berarti kamu harus balas menghancurkan. Kadang yang perlu kamu lakukan cuma satu: tutup mulut, tenangkan hati, dan biarkan hukum semesta menyentuh mereka dengan cara yang lebih menyakitkan dari apapun yang bisa kamu lakukan. Berikut adalah 8 momen yang sebaiknya kamu hadapi dengan diam dan menyerahkan sisanya pada karma. Pertama, ketika kamu disalahkan untuk sesuatu yang tak kamu lakukan. Ada jenis manusia yang begitu takut bertanggung jawab sampai-sampai mereka menjadikanmu tameng pelindung untuk kesalahan yang mereka buat sendiri. Mereka menciptakan narasi, melempar tuduhan, dan menggiring opini agar semua jari tertuju ke kamu. Rasanya menyebalkan, seperti dipaksa memikul beban dosa yang kamu sendiri tak tahu asal-usulnya. Tapi disinilah kamu diuji. Diam adalah senjata paling elegan yang bisa kamu pakai. Membela diri kadang malah membuatmu terlihat seperti orang bersalah. Karena di hadapan publik yang sudah lebih dulu dibutakan oleh narasi palsu, kebenaran seringkali dikalahkan oleh drama. Maka diam bukan bentuk menyerah. Diam adalah bentuk kepercayaan bahwa kebenaran selalu punya cara untuk muncul ke permukaan, dan orang yang gemar menyalahkan orang lain akhirnya akan menggali lubang kuburnya sendiri. Karma tidak buta, ia hanya sabar. Ia tidak akan pernah tertukar dalam menentukan siapa penjahatnya, meskipun awalnya terlihat seperti kamu. Dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Saat mereka akhirnya dihantam kenyataan dan tidak ada satupun tangan yang datang untuk membela mereka. Diam kamu hari ini adalah pengingat bahwa tidak semua hal perlu dibalas dengan suara. Beberapa hanya butuh waktu dan pembusukan reputasi secara alami. Jadi, tarik napas. Tahan egomu. Biarkan mereka menyebar omong kosongnya. Kamu tetap di tempatmu, menjaga integritas, dan menunggu badainya datang. Kamu hanya perlu tetap berjalan, terus bekerja, dan fokus pada hal-hal bermutu. Sweet on the wings, sweet so sleek. Every time song, every little peak on the nights. Change the day. Motor G57, the rest fade away. Halo Moto. Mau dapat dana cadangan maksimal 80 juta. Gimana caranya? Kamu mau pinjam berapa? 10 juta. Kamu klik link di bawah video, coba deh. Wah, aku dapat 55 juta. Kamu mau pinjam berapa? 30 juta tapi nggak dapet. Kamu klik link di bawah video, coba deh. Wah, aku dapat 75 juta. Tapi ini bayarnya gimana? Itu kamu tenang aja, Samer itu platform pinjaman daring resmi. Limit maksimalnya 80 juta, prosesnya gampang, cairnya cepat. Selain bunganya rendah banget, gak ada biaya tersembunyi. Bisa dicicil juga sampai 180 hari. Jadi beban bayar kamu ringan banget. Sekarang klik link di bawah video, masukin nomor HP sama KTP, ajukan limit kamu ya. Kedua, ketika seseorang mengkhianati kepercayaanmu.
Pengkhianatan itu sakitnya bukan main. Apalagi ketika kamu sudah memberi segalanya, kepercayaan, waktu, bahkan celah terdalam hatimu, dan mereka menikammu tanpa peringatan. Tapi percayalah, membalas dengan emosi hanya akan menjerumuskan kamu ke lubang yang sama, penuh kebencian, dendam, dan racun yang mematikan. Pengkhianat tidak layak mendapat penjelasan. Mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan. Mereka hanya tidak peduli. Maka diam adalah bentuk penghormatan terakhir yang bisa kamu berikan untuk hubungan yang telah mereka hancurkan sendiri. Jangan habiskan waktumu menjelaskan luka kepada orang yang menusukmu dengan sengaja. Biarkan karma bermain di sana. Kepercayaan yang dikhianati akan kembali dalam bentuk keruntuhan, karena siapapun yang menghancurkan orang lain demi keuntungan diri sendiri, pada akhirnya akan hidup dalam ketakutan dan kehilangan yang tak bisa dihindari. Alam semesta punya cara unik untuk membuat para pengkhianat mencicipi racun mereka sendiri. Dan kamu tetaplah berdiri dengan kepala tegak. Jangan biarkan luka itu mengubah hatimu menjadi batu. Jadikan pengkhianatan itu pelajaran, bukan penjara. Diammu bukan bentuk kelemahan. Diammu adalah deklarasi bahwa kamu tak sudi lagi berurusan dengan manusia busuk. Ketiga, ketika seseorang berbohong tentangmu untuk merusak nama baikmu. Difitnah itu menjijikkan, rasanya seperti diseret ke dalam lumpur, padahal kamu bahkan tidak ingin bermain. Tapi justru dalam momen seperti ini, berbicara hanya membuat kamu tampak defensif, dan kadang-kadang perilaku defensif malah dianggap sebagai pengakuan tak langsung. Maka diam kamu lebih punya nilai. Ia menandakan ketenangan seseorang yang tahu bahwa waktu akan menguliti setiap kebohongan yang dilemparkan. Orang yang suka memfitnah biasanya tidak bisa konsisten. Kata-kata mereka akan mulai berbenturan satu sama lain, dan mereka akan terjebak dalam jaring kebohongan yang mereka tenun sendiri. Kamu tidak perlu membalas, cukup tunggu. Kebenaran tidak pernah butuh pembelaan agresif. Ia hanya butuh ruang agar muncul ke permukaan. Dan itu hanya terjadi ketika kamu tidak mencemari airnya dengan emosi. Mungkin akan banyak orang yang percaya pada kebohongan itu. Itulah kenapa kamu harus diam. Kamu bukan sedang pasrah, kamu sedang menghitung waktu ledakan. Karena saat kebohongan itu runtuh, akan ada banyak yang tercengang. Dan mereka akan tahu bahwa diammu selama ini bukan kelemahan, tapi kekuatan yang tidak bisa mereka mengerti. Jadi, biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka memutar cerita. Karma akan bicara pada waktunya, dan suaranya akan jauh lebih nyaring daripada semua pembelaanmu. 4. Ketika seseorang membuatmu tersinggung, tersinggung itu wajar. Tapi bagaimana kamu merespons itu yang menentukan level jiwamu. Ketika seseorang melemparkan kata-kata yang menyakitkan, yang paling mereka harapkan adalah reaksimu, amarahmu, emosimu. Jadi ketika kamu diam, kamu sedang memutus suplai bensin ke api yang mereka coba nyalakan. Kamu harus ingat, tidak semua yang menyakitkan layak dibalas. Beberapa hanya perlu diabaikan. Orang yang hobi menyindir, menghina, atau mempermalukanmu di depan umum adalah orang yang sedang lapar validasi. Jangan beri mereka camilan itu. Diam adalah cara paling dingin untuk menyampaikan, kamu tidak penting sama sekali. Diam kamu membuat mereka terlihat seperti badut yang sedang mengoceh sendirian. Dan publik, lambat laun akan melihat siapa yang dewasa dan siapa yang hanya sedang lapar perhatian. Diam adalah bentuk kontrol diri yang tinggi, dan dalam banyak kasus, itu membuat kamu terlihat anggun di tengah serangan yang norak. Dan saat kamu memilih diam, karma sedang mencatat. Dia akan datang dari arah yang tak terduga, menyapa mereka dengan bentuk rasa sakit yang sepadan. Sementara kamu tetap berdiri tegak dengan harga diri yang tidak pernah kamu gadaikan, hanya untuk menanggapi omong kosong. Kelima, ketika mereka meremehkanmu, tak ada yang lebih menjengkelkan dari diremehkan oleh orang yang bahkan belum tentu lebih baik dari kamu. Mereka merendahkan usahamu, mentertawakan keadaanmu, bahkan mempertanyakan keberadaanmu,
seolah kamu hanya figuran dalam hidup mereka yang konon lebih penting. Kamu bisa saja balas ngomong kasar, tapi disinilah seni kekuatan tersembunyi diuji. Kamu diam, tapi ingat satu hal, orang yang meremehkanmu tidak butuh fakta, mereka butuh reaksi. Maka jangan beri. Diam saat diremehkan itu seperti menyalakan stopwatch buat karma. Kamu sedang mencatat waktu sebelum kehidupan, menunjukkan pada mereka bahwa yang mereka remehkan sebenarnya jauh di luar jangkauan mereka. Satu-satunya cara terbaik untuk membungkam si tukang meremehkan bukan lewat debat, tapi lewat bukti yang muncul tanpa kamu pamerkan. Biarkan hasilmu nanti menampar mereka tanpa kamu harus mengangkat tangan. Orang-orang yang sok merasa di atas akan jatuh dengan lebih menyakitkan ketika kenyataan mulai bergeser. Dan kamu hanya perlu tetap bekerja, tetap berkarya, tetap bertumbuh. Tidak usah teriak. Diam kamu adalah ancaman paling elegan yang tidak bisa mereka lacak. Mereka akan tertawa sekarang, tapi mereka tidak akan tahu siapa yang akan tertawa paling akhir. Tidak ada di alam semesta ini yang menyukai orang sombong, karma pun begitu. Dia senang membuat orang-orang seperti itu terpeleset. Jadi biarkan saja mereka bicara. Kamu kerja, kamu fokus, kamu diam, dan kamu lihat sendiri nanti siapa yang akhirnya akan digigit oleh kenyataan. Diam bukan berarti kamu kalah atau tidak punya nyali. Kamu hanya sedang menyusun peta yang lebih besar, karena ketika waktunya datang, mereka akan tahu ternyata orang yang mereka remehkan adalah orang yang tidak bisa mereka kejar. Keenam, ketika seseorang menipumu. Ditipu itu menyakitkan, terutama ketika kamu percaya sepenuh hati. Apalagi kalau yang menipu adalah orang terdekat. Rasanya seperti ditusuk, lalu dipeluk supaya kamu nggak sadar sedang berdarah. Tapi percayalah, pembalasan terbaik bukan dengan marah, bukan dengan membalas tipu daya yang sama, tapi dengan tidak memberi reaksi apapun dan membiarkan karma bekerja dengan kejam dan akurat. Menipu mungkin memberi mereka keuntungan sesaat, tapi juga mewariskan kecemasan panjang, karena orang yang menipu hidupnya tak akan pernah benar-benar tenang. Mereka harus terus menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, sampai akhirnya semuanya ambruk. Kamu tidak perlu menghancurkan mereka, mereka akan menghancurkan diri sendiri. Kalau kamu diam, kamu sedang menjaga kelasmu. Kamu memberi pesan bahwa kamu tidak butuh balas dendam murahan untuk menunjukkan kamu lebih kuat. Kamu hanya perlu membiarkan waktu dan biarkan semesta mempertemukan mereka dengan akibat dari ulah mereka sendiri. Dan saat waktu itu datang, kamu akan melihatnya dari jauh, tanpa dendam, tanpa amarah, hanya dengan satu rasa, lega, karena kamu tak harus jadi brengsek untuk membalas si brengsek. Karma jauh lebih tahu bagaimana caranya memberi hukuman. Ketujuh, ketika orang yang kamu tolong justru menikahmu. Membantu orang adalah tindakan mulia, tapi sialnya, kadang kebaikan itu justru dibalas dengan keburukan. Kamu pernah jadi penolong di masa sulit mereka, memberi uang, waktu, tenaga, atau bahkan nama baik. Tapi begitu mereka sudah berdiri tegak, kamu dilupakan, bahkan disingkirkan. Mereka naik di atas pundakmu, lalu menginjak kepalamu, seolah kamu bukan siapa-siapa. Kamu ingin membalas, wajar. Tapi jangan, diam saja. Kenapa? Karena membalas mereka hanya akan menjatuhkanmu ke level mereka yang hina. Kamu bukan pemberi pinjaman yang menagih imbalan. Kamu adalah seseorang yang pernah menabur benih kebaikan. Kalau mereka membalasnya dengan tikaman, biarkan saja. Biarkan mereka hidup dengan kebusukan yang mereka buat sendiri. Dan seperti semua orang jahat lainnya, mereka akan menyesal karena kehilangan seseorang yang tulus. Sayangnya, kesadaran itu datang terlambat. Dan waktu tidak pernah bisa diputar ulang. Karma itu ibarat hutang yang jatuh tempo tanpa pemberitahuan. Orang yang pernah kamu tolong tapi membalasnya dengan racun akan mengalami masa sulit yang tak kamu doakan tapi akan datang. Dan saat itu tiba, mereka akan sadar satu hal. Bukan kamu yang mereka sakiti,
tapi diri mereka sendiri. 8. Ketika seseorang playing victim. Ini yang paling menjengkelkan. Mereka yang membuat masalah, tapi memposisikan diri seolah korban. Mereka putar cerita, membuat kamu jadi si jahat, dan mereka si malang tak berdosa. Dan yang lebih memuakan, orang-orang percaya. Kamu digiring jadi pelaku dalam cerita yang dimanipulasi sedemikian rupa, rasanya ingin sekali klarifikasi ke semua orang satu persatu, tapi berhenti di situ. Itu cuma akan membuatmu semakin terlihat bersalah. Saat kamu diam, kamu menolak masuk ke panggung drama yang mereka ciptakan. Kamu biarkan mereka berakting sepuasnya, dan semakin lama mereka bermain, semakin kelihatan bahwa mereka hanya pura-pura. Karena orang yang benar-benar korban tidak akan sibuk mencari perhatian. Mereka yang tulus tidak sibuk menyusun skenario. Dan begitulah cara kebenaran bekerja, pelan, tapi menghantam keras. Ketika kamu diam, semua yang menyaksikan akan mulai membandingkan. Mereka akan lihat siapa yang terus teriak dan siapa yang tetap tenang. Dan lambat laun, narasi palsu itu akan runtuh oleh kontradiksi mereka sendiri. Ketika kamu diam, kamu sedang memberi ruang untuk karma mengayunkan palu kebenarannya. Dan mereka yang menjadikan diri sebagai korban palsu akan berhadapan dengan kenyataan yang tidak bisa mereka kendalikan. Saat topeng jatuh, tak akan ada yang sudi menampung air mata palsu itu lagi. Kamu tidak lemah hanya karena memilih diam. Justru diammu seringkali lebih lantang dari teriakan siapapun. Karena saat kamu diam, kamu sedang menyerahkan urusan kepada sistem keadilan yang tak pernah tidur. Ia mungkin lambat, tapi selalu presisi. Dan saat waktunya datang, kamu hanya perlu duduk tenang, tersenyum, dan melanjutkan hidup.